Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel Marta Zahira El-Kutubi. Kali ini aku akan menjelaskan apa itu 5W tambah 1H. 5W tambah 1H itu adalah bagian dari bentuk atau struktur dalam kita menulis apapun gitu, terutama menulis berita yang akan kita sajikan sebentar lagi. Nah, dalam seri kali ini menyambung yang kemarin bahwa kita akan membahas yang namanya 5W tambah 1H yang akan diperlukan untuk menuliskan produk jurnalistik seperti menulis berita, opini, artikel, advertorial, dan juga feature dan lain sebagainya produk jurnalistik yang ada di Indonesia ini. Nah, untuk sebelum kita lanjut, jika konten ini bermanfaat buat teman-teman semua, jangan lupa di subscribe ya, like dan share sebanyak-banyaknya agar semua kita mendapatkan informasi yang bermanfaat kali ini dari Marta Zahira El-Kutubi. Nah, baiklah teman-teman, kita akan mulai dengan menjelaskan seri pertama dari 5W tambah 1H ini, yang seperti yang teman-teman ketahui bahwa 5W tambah 1H itu yaitu yang pertama adalah who, yang kedua what, yang ketiga where, yang keempat why, yang kelima itu when, yang keenam yang 1H-nya itu adalah how. Nah, kali ini kita akan membahas dulu who, yaitu dengan tema kenalan dulu yuk sama who. Apa itu who? Who adalah siapa. Siapa itu sangat berperan penting dalam menulis berita. Teman-teman tidak akan tahu orang yang terlibat di dalam sebuah pemberitaan jika tidak mengenal who. Mengapa tidak? Begini, di dalam who, teman-teman juga akan mencari yang pertama adalah orang yang terlibat di dalam berita tersebut, di dalam peristiwa tersebut. Bentuk pertanyaannya seperti ini: siapa yang terlibat, siapa yang terkena, siapa yang ada, dan siapa yang melakukannya. Tuh, di dalam sebuah berita, pertanyaan-pertanyaan itu wajib diketahui oleh wartawan. Nah, jangan sampai kita udah nanya, udah ke lapangan, nanya apa lagi ya gitu, nggak tahu kan. Jadinya kita linglung gitu, nanya sana sini, bahkan sampai nyontek-nyontek berita. Aduh, masa sih wartawan dengan kode etik masih nyontek-nyontek? Plagiat dong gitu. Berita yang baik itu adalah berita yang berasal dari wartawan itu sendiri. Jadi jangan dicontek, kasihan loh. Profesi kita jadi tercemar gara-gara beritanya itu aja, sama semuanya gitu. Nah, di dalam who itu teman-teman juga bisa mencari siapa orang yang terlibat dalam peristiwa dan siapa yang ada dalam peristiwa itu. Pokoknya kalau ada yang bertanya siapa, itu adalah erat hubungannya dengan orangnya gitu, pelakunya gitu. Bisa saja narasumber, siapa narasumbernya waktu itu juga bisa. Teman-teman juga harus mengetahui narasumber yang teman-teman temui selain siapa pelaku, siapa yang terlibat, dan juga teman-teman juga harus mencari narasumber. Misalkan peristiwa banjir. Kejadian banjir ini tentu teman-teman akan memandang pejabatnya gitu, dan juga siapa yang kena banjir. Nah, contoh saja banjir Jakarta. Siapa yang akan teman-teman wawancara? Pak Anies Baswedan. Lalu siapa yang terkena banjir? Ya warga Jakarta gitu. Nah, dengan hal-hal seperti itu, teman-teman juga bisa menggali lebih jauh tentang banjir melalui who tadi gitu. Nah, untuk yang lebih lengkapnya, teman-teman bisa ikuti latihan kami di MZK Institute dengan berbagai praktek dan juga berbagai situasinya. Dan begitu ya tentang
5W yang pertama yaitu who. Jadi teman-teman harus mengenal dulu yang namanya who agar bisa menuliskan berita-berita lainnya. Begitu ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya agar ilmu ini bermanfaat untuk orang-orang yang ada di Indonesia, terutama jurnalis dan wartawan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.